Bapak Ibu, ya, semua komponen tadi itu membentuk namanya sistem lingkungan, sistem biotik perairan misalnya, ya. Demikian juga yang lain-lain Bapak Ibu ya, sistem-sistem yang lain dalam lingkungan hidup ini, itu pasti terbentuk dari antar komponen satu sama lain. Ya. Contoh hutan misalnya, terdiri dari apa ya? Komponen dari subsistem pohon, ya. Ada flora, ada fauna, ya. Ada organisme, ada masyarakat, ya. Ada lingkungan yang lain, ya, faktor lingkungan lain. Itu membentuk struktur sistem hutan dan yang lain-lainnya, ya. Sehingga dalam mempelajari sistem ini kita harus memahami yang namanya komponen antar sistem, hubungan antar komponen satu sama lain. Nah, ini yang menjadi dasar kita membuat suatu pemodelan nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh konsep dasar dari pembuatan model Bapak Ibu ya. Ada namanya cybernetik ya. Cybernetik ini model itu harus berorientasi pada tujuan. Ya. Apa tujuannya kita memodelkan? Contoh misalnya yang disampaikan oleh Suryadi kemarin. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan habitat gajah misalnya. Modelnya apa digunakan? Model apa kemarin itu? Orientasinya apa? Tujuannya tadi ya untuk mendapatkan habitat gajah yang paling baik misalnya. Itu sudah dinyatakan dalam tujuan ya. Kemudian dia holistik, terpadu, menyeluruh. Nah, model itu harus bisa bekerja jika komponen antar sistem yang disusun itu berfungsi. Apa maksudnya komponen antar sistem itu berfungsi? Oh, ada apa namanya parameter apa namanya kemarin tuh parameter perilaku gajahnya. Ada parameter lingkungan gajahnya, habitatnya, ada parameter masyarakat dan lain-lain. Maka dia akan menjadi suatu hal yang terpadu, ya. Hal yang terpadu ini bagaimana? Jadi akan menjadi semacam kalau bahasa di metode penelitiannya adalah variabel yang akan dianalisis di situ, ya. Nah, variabel yang akan dianalisis inilah yang diperlukan, ya. Kalau tidak ada itu maka sistemnya bisa saja tidak berjalan. Ya. Kemudian efektif. Nah, sistem itu model ini dia harus efektif dalam mencapai tujuan. Apa contoh efektifnya nih? Dengan menggunakan data yang ada, baik itu data yang lengkap, data yang kurang lengkap, data yang terbatas, itu sudah bisa dia mendapatkan hasil yang diinginkan, hasil yang menyerupai kondisi aslinya. Ya, nah, inilah yang harus dipunyai oleh model dalam sistem yang kita buat. Ya, nah, kalau itu tidak bisa dipenuhi maka akan membuat model yang kita gunakan itu tidak bekerja dengan baik, bahkan menghasilkan kesimpulan yang salah nanti ya. Nah, apa contoh ya? Apa beda antara efektif dan efisien, Bapak Ibu? Apa beda antara efektif dan efisien? Efektif itu adalah ya tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Itu efektif, itu disebut dengan efektif, Bapak Ibu. Ya, tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, itu harus kita pahami, efektif. Apa itu efisien? Efektif dengan efisien itu mungkin kalau pemahaman kita agak-agak sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, kalau efisien, ya pengertian efisien ini adalah seberapa besar penggunaan input yang kita keluarkan untuk mendapatkan tujuan. Nah, itu, ya.
Itu perbedaan mendasar dari efektif dan efisien. Kalau efektif, berapa tingkat keberhasilan kita dalam mencapai dalam tujuan yang kita capai, ya. Sedangkan efisien, seberapa besar input yang kita gunakan untuk mendapatkan tujuan. Jadi kalau dalam konsep produktivitas, efektif itu adalah berapa nilai produktivitasnya Bapak Ibu, ya. Tapi kalau dalam segi efisiensi, berapa modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan produktivitas tadi. Ini bahasa sederhananya, ya. Sehingga dalam hal pemodelan ini, efektif dan efisien, kata kunci ini, efektif dan efisien itu sangat krusial, ya. Sangat krusial untuk dipahami dan diterapkan nanti, ya. Nanti Bapak Ibu kalau penelitian itu baru akan terbuka nanti, ya.